Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alfian dari Projabi dengan NIM 2343 dari kelas 4A Sistem Telekomunikasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Galur Muhammad Suranegara SPD MT. Nah, pada pembahasan kali ini, di sini saya akan membahas tentang Submarine Cable Telegeography Maps, dan yang kedua akan menjelaskan tentang IPv4. Nah, pada Submarine Cable Telegeography Map ini, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa sih Submarine Cables ini, kemudian Telegeography Map ini seperti apa. Nah, untuk di IPv4 ini, kita akan membahas tentang IPv4 publik dan juga IPv4 privat. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, apakah kita mungkin pernah berpikir ya, bagaimana sih komunikasi dapat terhubung ke negara lain? Soalnya kita tahu bahwasanya kita dapat melakukan komunikasi dengan orang-orang yang berada di luar negara ataupun beda benua dengan kita. Nah, lalu hal tersebut menggunakan apa tuh? Apakah menggunakan perangkat seperti apa itu? Mungkin kita coba bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Submarine Cable Telegeography Map, atau ini tuh kabel bawah laut, peta kabel bawah laut seperti itu. Nah, Submarine cables ini merupakan suatu jenis kabel yang dapat digunakan untuk penyaluran listrik dan koneksi internet. Tapi kita sering mendengar bahwasanya kabel bawah laut ini digunakan untuk koneksi internet. Bahkan sebelumnya, waktu sebelumnya itu ada kabar bahwasanya kabel bawah laut di Indonesia itu di antara Pulau Jawa dan Sumatera, kalau tidak salah, mengalami kendala, maksudnya putus, entah itu benar atau tidak. Jelas kabar tersebut pasti kita semua tahu. Nah, kenapa sih harus menggunakan kabel bawah laut? Kita tahu bahwasanya Indonesia ini negara kepulauan. Begitupun dengan daratan di dunia. Daratan di dunia itu dipisahkan oleh lautan bahkan samudra. Karena itu bahwasanya kabel bawah, menggunakan kabel lah gitu untuk menyambungkan antara Indonesia dengan Singapura atau Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera seperti itu. Nah, latar belakang inilah yang membuat adanya kabel bawah laut. Nah, kabel tersebut didesain sedemikian rupa agar terlindung dari air, tekanan tinggi, arus laut, gelombang, dan gangguan lain yang dapat mempengaruhi kabel laut. Di laut itu kita tahu bahwasanya di air laut itu tidak setenang air di dalam bak atau di dalam ember. Bahwasanya di laut itu tekanannya tinggi, arus lautnya yang berubah-ubah, dan begitu pun gelombangnya. Karena itu eh, tidak kabel tidak dapat kabelnya terus kabelnya itu harus didesain sedemikian rupa agar tahan terhadap ancaman tersebut. Nah, biarpun sudah didesain sedemikian rupa, terkadang kabel ini mengalami kerusakan baik oleh faktor alam ataupun manusia. Nah, berhubung tetap mengalami kerusakan, maksudnya dibutuhkan perawatan atau maintenance yang lumayan memakan biaya. Maka dari itu, kabel bawah laut merupakan salah satu aset investasi pekerjaan berharga di laut karena membutuhkan biaya yang besar dalam perawatannya. Kita tahu bahwasanya perusahaan-perusahaan asing atau perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan besar gitu, banyak yang melakukan investasi terhadap kabel bawah laut. Oke, next. Nah, kemudian di mana sih letak kabel bawah laut itu? Tentunya di bawah laut lah gitu. Kabel bawah laut hanya diletakkan di dasar laut dengan proses pemasangan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Berhubung jarak antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera
yang cukup jauh, maka dibutuhkan waktu yang begitu lama. Begitupun dengan kabel bawah laut yang menghubungkan antara misalkan benua Asia dengan Amerika atau dengan Eropa, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama. Penggelaran kabel harus dilakukan dengan aman ketika dipindahkan dari kapal ke dasar laut dan menempatkannya secara akurat, baik slack ataupun tensionnya. Jadi ketika akan memasang kabel bawah laut atau menginstalasi kabel bawah laut, dibutuhkan pemasangannya itu menggunakan sebuah kapal gitu. Kapalnya itu membawa kabel yang akan menurunkan kabel-kabel bawah laut itu ke dasar laut. Nah, sedangkan di dasar laut itu kabel bawah laut itu terkubur di bawah dasar laut ketika posisinya lebih dekat ke pantai, hal tersebut dilakukan untuk perlindungan. Jadi ketika di dasar laut, si kabel itu diletakkan di dasar laut. Namun ketika sudah mendekati daratan, kabel tersebut diberikan pelindungan lah. Ya wajar, ketika kita ke pantai pun kita tidak akan pernah melihat bahwasanya di situ tuh terdapat kabel bawah laut gitu yang menghubungkan antar benua. Gitu. Nah, sedangkan jika di dasar laut diletakkan secara langsung pada dasar laut tanpa terkubur, ya untuk apa juga dikubur gitu kan, bisa itu karena ya nggak akan ada juga orang yang iseng gitu turun ke dasar laut untuk memutus kabel tersebut gitu. Nah, jumlah kabel laut tersebut sampai saat ini lebih dari 1,3 juta kilometer. Oh, ini jarak lebih dari 1,3 juta kilometer kabel bawah laut beroperasi secara global pada tahun 2021. Jaraknya itu kurang lebih 1,3 juta kilometer kabel tersebut. Nah, kemudian ada kabel yang cukup pendek, itu kabel Celtic Connect yang menghubungkan Irlandia dan Inggris sepanjang 131 km. Angka 131 km ini merupakan kabel terpendek gitu. Sedangkan kabel yang sangat panjang ialah kabel sepanjang 20.000 km yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Amerika atau Asia Amerika Gateway. Nah, kabel ini yang salah satu kabel yang Indonesia gunakan gitu dalam dunia telekomunikasian. Kemudian dengan adanya penambahan jumlah pengguna mengakibatkan jumlah kabel terus bertambah dan berubah. Jika kabel baru diinstalasi, maka kabel yang sudah lama akan dinonaktifkan. Jadi ketika ada kabel baru, maka kabel yang lama tersebut akan dinonaktifkan atau diganti seperti itu. Nah, kabel bawah laut ini menggunakan teknologi link backbone bawah laut. Nah, link backbone ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi antar pulau maupun negara. Nah, backbone sendiri atau teknologi backbone sendiri saluran atau kanal jaringan berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Nah, kabel bawah laut pun tidak hanya kabel seperti pada umumnya gitu. Maksudnya kabel bawah laut pun membutuhkan perangkat penunjang ataupun ya semacam alat pendukung gitu seperti optical amplifier atau repeater agar komunikasi yang dikirimkan dapat sampai ke tujuan atau destinasi. Kemudian jarak tempuh link submarine cable ini atau kabel bawah ini sangat jauh, lebih dari 5.000 km. Ya wajar saja gitu. Maksudnya jarak sepanjang laut kabel ini tuh seperti melintasi lautan gitu. Dan lautan pun begitu luas, bahkan ini sampai lebih dari 5.000 km. Oke, mungkin ini kita akan sedikit tentang sejarah kabel bawah laut terlebih dahulu. Nah, kabel bawah laut tersebut yang pertama itu ditemukan oleh Jacob dan John Watkins bersaudara. Nah, kabel ini tuh dipasang pada tahun 1850 di dasar laut yang digunakan untuk lintasan telegraf. Teknologi telekomunikasi dulu tuh yang pertama itu telegraf, yang zaman dulu lah sebelum adanya telepon ataupun
sebelum adanya komunikasi data. Nah, di zaman tersebut sudah ada tuh bahwasanya kabel bawah laut yang menghubungkan untuk lintasan telegraf. Kemudian waktu demi waktu berkembanglah menjadi pembawa lintasan telepon hingga akhirnya sekarang komunikasi data. Nah, kabel pertama ini menghubungkan komunikasi antara Inggris dan Prancis, dan kabel tersebut juga pernah melintasi Samudra Atlantik. Gitu. Jadi melewati kabel yang pertama itu pernah melintas gitu, membelah Samudra Atlantik mungkin seperti itu. Nah, awalnya tuh kabel bawah laut tuh berbahan perunggu. Kemudian ke sini semakin berkembangnya zaman, kabel tersebut menjadi menggunakan tidak lagi menggunakan kabel berbahan perunggu, melainkan menggunakan kabel serat optik buatan Rusia yang menjadi penghubungan. Nah, kemudian kabel bawah laut modern menggunakan teknologi kabel serat optik hingga sekarang gitu. Nah, cara kerja kabelnya itu seperti apa sih? Nah, cara kerja kabel bawah laut itu dalam kabel tersebut terdapat sebuah laser yang berada di salah satu ujung kabelnya itu. Nah, si lasernya ini akan ditembakkan dengan kecepatan tinggi menuruni serat kaca tipis ke reseptor yang berada di ujung kabel lainnya. Jadi dari ujung ke ujung gitu, lasernya itu menuruni serat kaca tipis ke reseptor. Nah, pada serat kaca terdapat lapisan plastik atau kawat baja yang membungkus sebagai upaya perlindungan. Nah, serat kacanya ini dilapisi oleh plastik. Untuk bahan pelindungnya itu kawat baja dan plastik. Ya. Nah, untuk ukurannya sendiri tidaklah besar. Lebarnya seukuran selang taman. Selang taman itu ya, selang taman nggak terlalu besar lah. Nah, sedangkan filament yang membawa sinyal cahaya di dalam kabelnya itu sangat tipis. Diameternya pun seperti diameter rambut manusia. Ya, sangat tipis lah gitu. Oke, mungkin kemudian setiap serat yang ada pada kabel diselubungi beberapa lapisan insulasi dan pelindung. Jadi setiap serat itu tentu saja dilindungi karena ini kan terkena air gitu. Nah, kemudian pada kabel yang terletak di tepi pantai, digunakan lapisan pelindung tambahan untuk pelindungan yang lebih baik. Jadi lebih safety kalau yang mendekati daratan tersebut. Nah, jadi kita sudah membahas tentang apa sih kabel bawah laut itu. Sekarang kita akan membahas tentang telegeografi. Nah, telegeografi ini yang saya tahu bahwasanya sebuah perusahaan gitu. Nah, perusahaannya ini melakukan riset tentang peta kabel bawah laut untuk mengetahui sebaran kabel bawah laut yang ada di dunia ini. Risetnya tersebut didukung oleh atau disponsori oleh Telkom AGPT pada tahun 2021. Masih tahun lalu. Nah, peta yang dibuat oleh telegeografi ini menyediakan visualisasi wawasan tentang pemasok kabel teratas, stasiun pendaratan, dan panjang kabel, kemudian penerapan dan penyediaan konten. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, ya sama aja gitu. Yang seperti tadi, yang laser dari ujung ke ujung itu. Nah, namun perbedaannya ya tentang lapisan pada kabel bawah laut yang dibaluti oleh yang pelindung itu lebih tebal gitu. Yang membedakan di situ. Karena untuk melindungi kabel dari air laut dan menghindari konsleting. Ya kalau misalkan kabel tersebut tidak dilindungi, itu akan rawan konsleting lah. Seperti ya kabel-kabel biasa listrik pada umumnya gitu. Nah, pada peta tersebut menyediakan gambaran pemasangan kabel bawah laut dengan memberikan peta kabel bawah laut sebagai informasi dalam hubungan kabel komunikasi antar benua. Jadi peta ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi untuk mengetahui gitu gambarannya atau letak kabel-kabel yang ada di dunia ini, dan ya untuk pengembangan lah peta ini dapat digunakan untuk pengembangan. Nah, kemudian dari hasil riset perusahaan telekomunikasi tadi, bahwasanya terdapat 464 kabel global dan 1.245 stasiun pendaratan dengan jarak yang jauh hingga 1,3 juta kilometer. Nah, dari 464 kabel ini ditampilkan terdapat 428 kabel aktif dan 36 kabel sedang melalui tahap perencanaan pembangunan kabel bawah laut.
Nah, ini merupakan peta gambaran tentang Submarine Cable Telegraphy Maps. Nah, data ini dapat kita akses melalui Google atau pencarian lain dengan cara seperti ini. Kita coba cek. Oke, jadi di dalam mesin pencarian kita tinggal tulis saja Submarine Cable Maps. Nah, itu website penyedia. Nah, di sini pun terdapat nama-nama kabel kabel yang hubungkan antar daratan gitu. Bahwasanya ada juga Asia, Eropa, Australia. Nah, di sini kita tinggal mencek saja bahwasanya kabel bawah ini sangat banyak gitu. Kan, ya, sangat rumit gitu. Jika dilihat seperti ini. Nah, mungkin untuk kabel ini, untuk PT ini dapat digunakan juga untuk mengetahui bahwasanya kabel apa sih yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kabel-kabel di Indonesia ini juga cukup banyak ya. Mulai dari Jakbari, Indonesia Global Gateway seperti itu. Mungkin itu untuk kabel untuk peta. Kabel seperti itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke topik pembahasan yang kedua. Maksudnya kita akan membahas tentang IPv4 atau Internet Protocol versi 4 gitu. Nah, sebelumnya apakah kita pernah melihat gitu IP address? Tentunya pernah lah. Apalagi kita di saat ini pembelajaran itu menggunakan dalam jaringan gitu. Melihat pasti melihat tentang IP address seperti apa kayak gitu. Nah, lalu apa itu IP address? Nah, IP address ini letaknya itu terdapat di lapisan ketiga pada network layer, baik itu di model TCP/IP atau di model OSI. Nah, dengan begini sifatnya itu bersifat connectionless. Kemudian internal protokol ini fungsinya itu sebagai pengatur komunikasi data gitu. Maksudnya aturan gitu. Ya, aturan yang mengatur tentang komunikasi data. Di dalam itu tentang aturan-aturan tentang protokol komunikasi gitu. Nah, sedangkan IP address itu berfungsi untuk mengidentifikasi komputer, sehingga komputer itu mempunyai identitas gitu. Jadi IP address ini sebuah identitas untuk sebuah komputer gitu. Nah, identitas tersebut sangatlah unik. Ya, eh, karena unik ini, maka IP address-nya pun unik. Nah, identitas tersebut sangatlah unik gitu. Ya, karena uniknya ini eh, yang disebut unik itu karena IP setiap perangkat itu akan berbeda-beda. Nah, ketika pengiriman paket source ataupun destinasi dapat diketahui dengan IP address. Jadi kita tahu nih,
IP address-nya apa, seperti itu dari source-nya. Kemudian protokol IP ini menggunakan pengelapatan sebagai identitas ketika pengiriman data. Protokol IP ini menggunakan pengelamatan sebagai identitas ketika pengiriman data dengan bentuk alamat deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit. Yaitu IP address juga mengatur proses routing dari transmisi data melalui jaringan komputer ke user. Nah, berhubung protokol IP ini sebagai identitas gitu. Nah, bentuk identitasnya itu deretan angka biner. Bisa itu 32 bit ataupun sampai maksimal 128 bit. Nah, pada IP versi 4 ini terdapat kelemahan gitu dalam pengalokasian alamat dengan jumlah yang sedikit, yaitu 233 atau 3,4 kali 1038. Pengalokasian tersebut didasarkan pada protokol IPv4 yang mempunyai konsep arsitektur classful addressing. Nah, karena konsep ini, ruang alokasi IPv4 ini menjadi beberapa bit dengan 5 kelas. Jadi dalam IPv4 ini ada pembagian kelas bit gitu. Kemudian pada internet protokol IPv4 ini ada subnet mask. Subnet mask ini angka biner 32 bit yang menjadi pembeda antara network ID dan host ID. Nah, kelas IP-nya itu mulai dari A, B, C, D hingga E, dan bit pertamanya itu mulai dari 0 sampai 127, 128 hingga 191. Kemudian yang kelas C-nya itu 192 sampai 223 dan seterusnya hingga 252. 255. Nah, kemudian protokol IP ini atau IPv4 ini merupakan versi pertama yang didefinisikan oleh RFC 760 dan direvisi oleh RFC itu menjadi RFC 791. Nah, pengalaman yang diberikan khusus IP sebesar 32 bit yang terbagi menjadi 4 segmen. Dalam masing-masing segmen tersebut memiliki 8 bit dengan representasi ke dalam bentuk desimal. Nah, contohnya ini ada alamat IP yang saya gunakan. Ini alamat IP versi 4. Nah, pengamatan yang diberikan khusus IP ini sebesar 32 bit dibagi 30 bit ini dibagi menjadi 4 segmen. Dan setiap segmen itu memiliki 8 bit. Dan bentuknya itu bentuk bilangan desimal. Ini ada contoh, salah satu contoh IP itu. Nah, di sini terlihat bahwasanya ada 4 segmen. Yang segmen pertama itu 180, segmen kedua 245, segmen ketiga 67, dan segmen yang terakhir 205. Nah, setiap satu segmen ini memiliki 8 bit gitu. Nah, kemudian alamat IP 4 ini terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama itu disebut network ID, fungsinya itu untuk mengidentifikasi pengamatan yang terjadi dalam jaringan. Kemudian bagian keduanya itu sebagai host ID, fungsinya itu sebagai pengidentifikasi alamat dari tiap pengguna dalam jaringan. Nah, yang 180 kemudian 245 ini merupakan network ID, kemudian 67205 ini host ID gitu. Kita ke topik selanjutnya yaitu tentang IP versi 4 publik. Nah, alamat IP ini, IPv4 ini yang publik gitu. Ini karena dilihat pada kolom
alamat komputer yang tidak sama pada komputer lain ketika terhubung ke dalam suatu jaringan. Jadi setiap perangkat itu akan memiliki alamat IPv4 publik yang berbeda-beda. Nah, tapi berdasarkan pengujian yang saya lakukan, IPv4 publik ini akan sama ketika dalam satu jaringan. Misalkan ketika dua perangkat yang kita gunakan, laptop A dan laptop B, terhubung pada satu Wi-Fi, maka alamat IPv4 publik ini akan sama. Itu berdasarkan apa yang saya temukan. Nah, pengguna tidak dapat memiliki akses kontrol terhadap IP publik yang sudah diberikan menjadi identitas komputer. Jadi pengguna itu tidak memiliki akses untuk mengontrol IP publik yang digunakan gitu, karena sudah menjadi identitas komputer gitu. Nah, kemudian IP address publik ini ditugaskan oleh ISP atau Internet Service Provider yang terhubung dengan gateway internet. Kemudian IP address publik ini bersifat statis dan dinamis. Dikatakan statis ketika hanya dapat melakukan akses untuk hosting halaman web atau layanan internet dan tidak dapat berubah alamatnya. Kemudian dikatakan dinamis itu ditentukan dari sebuah file yang di dalamnya terdapat alamat dan dapat mengubah hanya sekali pada masing-masing IP untuk melakukan koneksi internet. Nah, kemudian ketika kita akan mengecek suatu alamat IP publik ini, kita dapat mengeceknya dengan mengakses What's My IP menggunakan browser yang ada di perangkat kita. Nah, setelah kita masuk ke dalam What's My IP, maka akan muncul IP publik dari komputer yang kita gunakan. Maksudnya IPv4 atau yang privat gitu. IPv4 yang privat. Nah, alamat internet protokol versi 4 privat ini sifatnya itu pribadi, karena deretan nomor IP-nya itu termasuk salah satu rentang alamat IP yang digunakan dalam keperluan jaringan pribadi. Jaringannya itu seperti LAN, local network, dan IANA, Internet Association Numbers Authority. Kemudian pada IP versi 4 privat ini dibagi menjadi 3 blok ruang IP address privat itu. Pembagian ini menggunakan kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, untuk kelas A-nya itu memiliki IP address 10.000 sampai 10.255.255 dan .255. Kemudian untuk yang kelas C-nya itu 172.116.000 sampai 172.31.255 dan 255. Nah, untuk kelas C ini 192.168.000 hingga 192.168.255.255. Kelas ini tuh ya karena emang IPv4 ini sudah cukup lama digunakan, bahkan sudah mencapai batas dan bahkan sekarang belum muncul internet protokol versi 6 yang menambah kelas seperti itu. Oke. Nah, IP address privat ini hanya dapat diakses di tempat yang memungkinkan pihak komputer dapat mengakses hanya dalam satu jaringan. Nah, perangkat yang menggunakan IP privat tidak dapat terhubung secara langsung di jaringan internet. Seperti komputer yang berada di luar jaringan lokal tidak langsung terhubung dengan IP privat. Nah, cara mengetahui IP address ini, kalau tadi mengetahui IP address publik itu dengan melalui What's My IP, nah untuk mengetahui IP address privat ini cukup mudah. Hanya saja kita buka command prompt yang ada di perangkat kita, kemudian masukkan perintah ifconfig. Maka ketika kita enter atau ketika kita inputkan, akan muncul IP address yang kita gunakan gitu. Tapi IP address ini bersifat privat gitu. Nah, pada IPv4 privat ini memiliki address dengan banyak sedang digunakan. Maksudnya IPv4 privat ini banyak digunakan gitu hingga saat ini. Nah, kemudian tadi tuh
alamat IPv4 publik itu bentuknya desimal. Nah, kita akan coba untuk mengubahnya menjadi bilangan biner. Nah, perangkat yang saya gunakan memiliki alamat IPv4 180.245.67 dan 205. Nah, IPv4 publik tersebut saya dapatkan dengan cara tadi, dengan mengunjungi What's My IP, kemudian pada browser, kemudian muncullah IPv4 publik seperti ini. Nah, ini adalah IPv4 yang saya gunakan. Bahwasanya di What's My IP ini terdapat juga nama ISP Internet Service Provider yang saya gunakan, kemudian kota, regional, dan negara atau kami. Bahkan ada juga diselipkan peta tersebut. Nah, kemudian gimana sih cara mengubah bilangan desimal ke biner dalam bilangan desimal IPv4 publik ini? Nah, bilangan biner itu terdiri dari dua bilangan, antara 1 dan 0, atau antara hidup dan mati. Nah, jadi langkah awalnya itu kita bagi-bagi setiap segmen IPv4 publik ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama 180, bagian kedua 245, bagian ketiga 67, bagian keempat 205. Nah, caranya gimana? Setelah dibagi tersebut, kemudian kita bagi dua, karena bilangan biner itu terdiri dari dua. Jadi 180 dibagi 2, maka hasilnya 90. Nah, dari 90 ini, karena tidak bersisa, maka kita bisa tulis 0. Kemudian ketika 90 dibagi 2 menghasilkan 45, maka sisanya pun 0. Nah, karena tidak ada bersisa, kemudian 45 dibagi 2 hasilnya itu 22. Nah, ada 45 ini masih bersisa gitu, maka kita tulis 1. Bersisa 1. Terus hingga akhirnya hasilnya itu 1, kita tulis menghasil. Kita bagi hingga habis. Tidak bisa dibagi lagi. Ketika hingga 0 gitu. Nah, kemudian hasilnya itu kita tulis dari yang paling akhir atau yang 0 ini, dari yang paling bawah gitu. Maka hasilnya itu 10110010. Itu pun dengan segmen berikutnya yang 245 dibagi 2, maka hasilnya 122. Kalau masih bersisa ditulis 1 gitu. Hingga semua selesai. Maka setelah kita mengetahui masing-masing dari hasil bilangan biner dari 4 segmen alamat IP ini, kita gabungkan. Posisinya pun masih sama segmennya. Maka hasilnya pun dari keempat segmen ini yang awalnya 180.245.67.205 menjadi 10111010. Kemudian 11110101. Segmen ketiganya itu 1000011. Segmen telepon itu 11001101. Nah, dari apa yang saya bahas, saya mengambil kesimpulan bahwasanya kabel bawah laut atau submarine cables ini kabel yang digunakan untuk menghubungkan komunikasi data di setiap negara. Kemudian submarine cables telegraphy net ini adalah peta yang memvisualisasikan kabel bawah laut yang ada di dunia ini. Kemudian IPv versi Internet Protocol versi 4 ini merupakan protokol yang masih digunakan hingga saat ini. Namun jumlahnya itu sudah tidak tertampung hingga muncul versi baru, yaitu Internet Protocol versi 6. Nah, Internet Protocol versi 4 ini atau IP ini memiliki sifat unik karena setiap perangkat akan memiliki IP berbeda. Dan IPv4 ini IP address yang dimiliki setiap perangkat namun berbeda-beda tergantung pada jaringan yang digunakan. Dan IPv4 privat ini IP address pribadi yang hanya dapat diakses oleh perseorangan, dan IP ini hanya tersedia pada jaringan seperti lain. Dan ini referensi atau yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada
kata-kata atau pembahasan yang salah mohon dikoreksi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.